Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Inyong. Yeay. Alhamdulillah. Nyong, orang apaan sih lo, Nyong? Saya? Hah? Saya bisa dilihat dari muka dong. Minyak orang lain. Saya campuran cing, apa aja ada. Oh, ada maksudnya? Jawanya. Ada Bapak lo Betawinya. apa? Bapak saya Jawa Betawi. Mak Mak Jawa, Jogja. 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 Cuman gede tinggal Di Pondok Gede, Bekasi. lahir di sana lo? Iya, semua anak mas saya di sono semua. Di Bekasi semua. Oh, makanya jadi Betawinya Nutup. kental. Iya. Nutup ya, benar-benar. Pondok Gede mana? Di Jati Makmur, dekat Jati Waringin. Oh, iya. Tapi kok Nyong namanya kayak orang kayak ngapak gitu. Dulu saya lantaran bibir saya monyong, cing. Pas kecil. Sekarang tonggos. Dulu main hujanan kan ya. Yeah. Ubin licin, kebledak bibir jeding, dipanggil Nah, monyong. akhirnya. Mari-mari inyong. Inyong terus. Jadi inyong. Emang itu lo pakai akhirnya buat panggilan lo? Iya, karena dari sekolah juga cing guru pada manggilnya inyong, bukan nama asli. Kenapa? Emang lu lama jontornya? Bukan, karena temen kan pada manggil nyong di kelas gitu kan. Ya guru pada manggilnya inyong. Oh. Iya, orang juga kalau di rumah nyari inyong. Kalau nama asli saya kagak ada yang kenal. Siapa? Muhammad Sofyan. Rumah Sofyan di mana? Baru ya? Udah gitu banyak nama Sofyan di rumah. Sofyan apa aja? Ada Sofyani, Iya. Sofiano, Sofiantu. Ya, banyak Sofyan di sono. Sofiani sama Sofiano. Betul Iya, saya. iya. Bener ribet. Terus sekolah di mana? Di SMK Abdi Karya Bekasi. STM itu? Bukan, tapi saya emang pindah-pindah bader buat cicing. Pertama STM, kan penataran. Kan kalau STM kan terkenal sama tawuran. Iya. Ya kan? Diajak lain ditatar sama Bang Kelas. Set, jalan, pinggir jalan. Ditatar buat tawuran? Iya. Kayak dites gitu kan kalau di STM. Oh gitu ya? Kelas 1 dites sama kelas 2, kelas 3 gitu. Iya. Dites udah gitu. Ntar baru ketahuan tuh siapa yang berani nih. Gitu kan dari kelas 1 gitu. Yeah. Belum buat tawuran cing. Masih baru buat keluar dari gang sekolahan, pinggir jalan. Ditangkap kepala sekolah. Dia pulang naik motor. Kebetulan tas saya disuruh bawain BR sama Bang Kelas. Apaan tuh dalamnya? Ada celurit gitu. Oh, masa lu? Beneran sih suruh bawain doang gitu. Lu bawa nggak dari rumah? Kagak bawa. Kan emang kagak dikasih tahu, cing kalau ditatar gitu. Pokoknya kita pulang mos udah dah pasti kena. Tapi nggak tahu tuh. Baru tahu pas hari Pas sekolah hari itu. itu? Iya, pas pulang ntar anak Kan kelas bisa satu nggak jangan- ikut? Maksudnya, aku nggak ngomong. Besoknya pasti kena kita cing. Digebugin? Iya, entah digebugin apa diapain dah gitu. Ah. Pokoknya diseksa dah, ditatar. Ketangkep lah sama kepala sekolah. Belum masuk sekolah udah dikeluarin. Kan lucu Masa ya. begitu? Kan saya menang banyak di sekolah dapat duit pendaftaran. Dia bilang ya. Nggak dibalikin uangnya? Lah kagak. Akhirnya saya sekolah lagi, ya kan di STM. Di Enggak, STM maksudnya lo nggak bisa ada pembelaan. Saya cuma diajak doang, Pak. Udah digituin cing pas pemanggilan orang tua, cuman dia takutnya begitu lagi karena emang kayak kagak ada apa sih namanya, Nggak ada toleransi iya, lah. nggak ada Kalau toleransi. tawuran keluar gitu. Iya, Berarti abang-abang kelas lo juga? nggak ada yang kena kalau dia. Lah kok enak? Makanya sebenarnya dia nggak kena karena emang dia pada tahu jalan lari kemana gitu kan cing. Yeah. Udah gitu kan kepala sekolah nggak mungkin nangkap semua, tangan tibang 2, emang laba-laba banyak. Yeah. Oh, Kena deh tuh, dia walaupun sendirian kita bilang, tuh kepala iya, sekolah. iya, kita serba salah ya, kita pengen bilang, abang kelasnya siapa yang ngajakin? Kita juga belum pada kenal namanya. Iya. Barang bukti ada, Barang bukti ada. Di tas lo? Ada di tas saya. Saya bilang, ini punya abang kelas pak. Siapa namanya? Saya nggak kenal. Masa sama abang kelas nggak kenal kamu mau suruh bawa? Tuh, salah lagi aja dah saya. Iya. Iya dah, kata saya. Keluarin dah lo. Keluarin. STM lagi deh tuh di situ. Ada lagi? Ada lagi kejadian cing. Ini mau udah sekolah. Ah. Udah mau dapat setahun nih. Udah mau naik kelas 2. Ya, nggak lama. Teman-teman saya pada ngerokok di kelas. Ditanyakan, set. Ngerokok di kelas? Iya, ada yang ngadu tuh. Anak SMK lewat katanya cewek. Niat kita lagi pada ngerokok di kelas. Diaduin sama kepala sekolah. Ya kan, dipanggil nih atu-atu ke kantor. Set, saya kena juga tuh. Dia. Lo ngerokok nggak? Saya kagak ngerokok, cuman emang kan itu teman-teman saya pokoknya dah. Yeah. Intinya kita dibilangin, lu tahu temen lu begitu nggak ngelapor. Kata dia nih, Kata kepala sekolah. Yeah. Ya kan. Nggak lama tasnya dibawain lagi, Cing, sama kepala sekolah nih satu-satu ke kantor. Dijatuhin. Coba siapa yang punya tas ini? Ambil ya. Dilempar tuh satu-satu tas. Saya mah ambil aja ya, emang kagak ngapa-ngapain, saya ambil aja set. Terakhir teman saya dilempar tasnya bunyi belentang. Lah, ini bocah bu apa gelas gitu sih ya.
Dibuka bawa gear. Padahal tawuran gue kagak, Cing. Kan lagu-laguan doang kata saya nih ya. Akhirnya kena lagi, saya dikeluarin gara-gara itu. Nah kan lo enggak. Makanya saya bilang cuman gara-gara ngerokok katanya di kelas. Ini teman-temannya sama aja nih, begitu. Mau naik tapi pindah. Ikut ulangan nih, ayo besok ulangan. Naik tapi pindah, nggak bisa di sini. Apa sih namanya naik? Bagaimana sih kata itu? Pindah dah lo. Pindah saya. Ke SMK, karena mau bener nih, ketemunya perempuan-perempuan. Kok bisa? Maksudnya dari STM pindahnya ke SMK Bisa, kelas naik? 2, Cing. STM lo apa? Maksudnya jurusan-jurusannya? SMK saya TKJ. Apa itu? Komputer. Oh, komputer. Komputer, jadi bukan yang mesin. Yang awal mesin tuh, yang mau tawuran. Yang kedua TKJ. Masuk dah di SMK, jurusan administrasi. Ya masih ada hubungannya. Iya, dah. padahal mah ngerti maka agak nyemting sekolah aja, punya ijazah kata saya. Udah tuh sampai lulus di situ. Di Abdi Karya. Nggak dikeluarin? Enggak, karena nggak bader, Cing. SMK mah badannya di perempuan doang kan. Kalau SMK. Ke gap nggak? Badarin perempuan lo? Kagak. Enggak, karena emang nggak pernah. Playboy lo ya? Hah? Playboy? Kagak, Cing. Saya kalau di sekolah diem sebenarnya, Cing, bocahnya. Sama perempuan gue nggak berani ngomong saya, Mak. Oh masa? Beneran, Cing. Perempuan aja ogah ngajak saya ngomong. Karena saya mah pendiam bocahnya, kagak mau banyak ngomong gitu. Udah gitu nggak resep diusilin saya, Mak. Kenapa emang? Kayak saya ngerasa kayak bocah aja kita ngapain sih bercanda-canda gitu. Agak resep aja kalau mau bercanda, kalau istirahat apa-apa gitu ya. Bercanda saya maunya sama laki. Kalau mau perempuan bagaimana gitu rasanya. Kan SMK itu jarang perempuan, jarang laki. Banyak, Cing, kalau administrasi. Kalau akuntansi yang jarang. Emang karena susah banget kali, dia kan ngitung mulu ya. Iya. Administrasi masih banyak, administrasi. Masa lu nggak resep bercanda, lu sekarang kerjaan lu bercanda? Saya kalau sama laki di sekolah bercanda, Cing. Kalau sama perempuan Lu kayaknya demen laki? bukan demen laki. Bercanda Saya gedegnya malah. begini, yang ngajak perempuan nggak pernah cakep perempuannya. Males, rada males gitu. Itu bukan karena perempuan loh. Apa? Karena nggak cakep aja. Bingung saya, Cing, lah orang kata saya di SMK nih ya, pernah nusuk teman saya pakai pulpen. Bibirnya saya tusuk. Gara-gara saya kesel, saya kagak demen diajak bercanda kan ya. Saya lagi capek banget, kata saya, ngantuk, tidur nggak bisa, guru MTK galak banget ya, kata saya. Nggak lama, kuping saya digini-giniin, Cing, gitu dari belakang. Dia bilang, jangan bercanda apa, gue lagi malas bercanda, saya gitu. Saya diemin, begini mulu, Cing. Ada di depan mata saya nih, pulpen. Lah kagak pakai ngomong saya. Marah belakang saya tusuk, apa berdarah, dia diem aja. Gini. Oh kasihan Bener, Cing. lo. Belah saya baru dah, pas udah lulus, udah begini ya, baru saya ketemu dia. Maafin ya, lu jusuk, emang gue mah kagak demen banget kalau dikata, jangan. Gitu, iya nyong, gak apa-apa, maaf ya, kata dia. Gue jangan bercanda, begitu. Anu buat sih, Cing, Nah kadang-kadang. sekarang gimana orang? Kalau sekarang mah emang udah tahu kerjaan kita ya. Ya. Alhamdulillahnya nggak begitu. Kalau di sekolahan memang saya lagi gedeg banget gitu, Cing, lagi bener-bener ogah bercanda gitu, diajak bercanda kuping tarik gitu. Apalagi kalau kata-kataan bapak saya paling ngeresep. Kayak bocah gitu, Cing, bercandanya. Panggil nama bapak? Iya. Ya emang bener nama bapak saya dia, misalnya gitu ya disebut. Cuma ya misalnya nama bapak saya kan Rustam. Dipanggil Rustam gitu. Emang bener namanya Rustam, cuman kan kayaknya diledek-ledek begitu, Cing. Kurang resep aja gitu. Kurang anu saya mah bocahnya. Kurang hidup. Kurang hidup apaan hidup? Kurang anu, kalau kurang hidup, Kurang apa? kurang apa sih? Kurang pas. Iya, kurang pas. Iya, nggak hidup banget ini bocah gitu. Oh, iya. Kurang pas, terus kurang kurang bagus dah. Kayak misalnya perempuan. Hah? Nah, emang masak apa? Nggak gurih itu. Kan pas. Perempuan nih di rumah misalnya kerjanya tidur mulu. Kagak mau nyapu, kagak mau apa. Nggak hidup. Kagak hidup banget lu jadi perempuan. Oh, iya. Iya. Perempuan mah rajin, nah, gitu, kagak hidup, kagak urup. Kagak pantas. Iya. Kagak semestinya. Iya. Iya. Kagak semenggak. Kalau semenggak mah semangat. Beda. Iya. Beda itu semenggak mah. banget lu. Semenggak mah loyo, buat ogah ngapa-ngapain. Enggak semangat. Kagak hidup itu udah kagak semestinya lah. Iya dah, enggak hidup. Kalau perempuan kayaknya berantakan lu kagak hidup lu jadi perempuan. Orang mah beresin kek gitu. Nah, iya benar. Kagak hidup. Enggak urup. Ini aku di tempat lu Betawinya begitu banget. Itu lo dapat dari rumah apa dari sekolah? Nah, sebenarnya lingkungan begitu, Cing. Tapi umurnya yang ngomong-ngomong kayak saya nih umur-umur lumayan tua, nenek-nenek, aki-aki. Kalau bocah-bocah kayak temen saya nih, ngomongnya kayak begitu. Nah, lu emang gaul sama Amin yang tua-tua saya. Misalnya nih dari umur SMP, saya main udah sama yang udah pada kuliah di rumah. Yang umur segitu. Saya udah lulus sekolah, mainnya sama aki-aki di pos ronda.
nenek-nenek misalnya ini mau kriaan orang kan malam-malam nenek-nenek pada sibuk banget nyacakin apa aja ya. Iya. Saya nimbrung nanyain itu ngapa nek gituin. Lah ini kalau nggak diginin mah orang nelen ngunyah kentang susah. Ya kentang dianuin kan dipotong-potong. Saya ngapa pakai dipotong-potong kotak gitu. Ya kalau kagak kotak-kotak mah buat sambal ati itu biasanya. Iya, gitu saya mah resepnya. Jadi diksi kosakatanya tuh si orang tua, orang tua. Bener kosakata orang tua. Kosakata orang tua. Iya, ilok, bagen, antepin, iya. Hidup juga anak hidup. Maksudnya anak muda udah lo ngerti hidup? Ngerti juga hidup, dia. Ngerti. Kalau yang begitu itu mengerti. Karena gaul sama lu. Kayak anu nih, kayak pendaringan, belum tentu dia ngerti. Tahu kagak lu? Pendaringan apa nih? Nah, kagak tahu. Pendaringan juga beda, Cing. Misal di Tambun sama di kita. Kalau di saya kalau gua mata pencarian. Mata pencarian ya? Iya. Kalau di saya pendaringan tuh kayak dapur. Intinya sama kayak mata pencarian gitu kan. Kalau di sono di Tambun, pendaringan tuh ini Cing, kayak di ruangan, dia setiap malam apa kayak ngasih ya tanda terima kasih dah sama entah alam apa dia habis pada panen. Terus kayak ada kendi. Nah itu namanya pendaringan kata dia. Oh beda makanya. Beda-beda makanya. Kalau gua mata pendaringan lo rusak sendiri. Iya, gitu. Ya udah tahu itu pendaringan lo rusak sendiri gitu. Iya benar. Kalau di kita masih kayak begitu. Di Tambun sono udah beda lagi. Emang lo akhirnya lo pelajarin? Nggak pelajarin, setiap hari ngomongnya begitu nenek-nenek. Jadi udah make ke siapa gue mau ngomongnya begitu. Ya segede-gede lo nih jarang yang ngomong jarang banget ngomong gitu. Sekalipun ngomong kadang dia bingung sendiri. Kadang kita tahu, lalu jadi nggak nyambung ngomong sama gua. Udah gitu kadang-kadang ininya nggak pas dialeknya. Iya, intonasi. Iya, bener intonasi. Bener. Ada orang yang tahu nih. Tapi intonasi lo nggak begitu. Iya, bener. Ini cuma sekedar tahu tapi dia jarang make. Bener, intonasi nggak begitu. Kayak ilok Cing Abdul tau? Tahu. Masa gitu kan ya. Lah ilok lah gitu ya. Iya. Tapi ada orang yang iyalah kalau lo kan intonasinya kosakatanya itu kayak orang tua. Iya, emang main sama orang tua. Iya. Jadi lain sendiri lo kalau lo lagi ngumpul sama anak-anak segangan lo gitu. Iya, kadang saya masih begini ngomongnya. Tapi kadang kalau kagak anu, ya sama kayak dia. Tapi tetap namanya pakai anu. Iya. Kalau lagi anu itu bebas tuh. Iya, anu tuh kata lain dari itu. Kalau lagi itu, kalau lagi ini anu, memang kayak gitu. Kan kalau mau bocah yang pantaran saya kagak ngerti dia ya. Iya. Tapi emang lo pulen ininya Betawinya. Tapi lo Betawi itu bukan yang Betawi ya. Bukan. Gimana ente? Bukan gitu lo. Kalau Bang Opi Kumis dia. Nah, benar. Saya emang pernah lo kayak gitu. Ngerti maksudnya ada Betawi yang A yang kayak ke Bekasi. Iya. Nih yang Betawi yang ke kota Jakarta tuh kayak Tanah Abang. Condet tuh Betawi kan? Iya, tapi kayaknya kalau emang kayaknya lebih baku ya, Cing. Maksudnya? Kayak kemana aja, kemana? Iya. Gitu kan ya. Kalau saya kemana ya kemana gitu kan, kemana pakai H gitu. Tapi kalau Bekasi kita kan kayak mantok lu pergi. Ada itu ya? Iya. Ada diksi sendiri? Iya, kalau kayaknya jarang. Cuman A diganti aja gitu ya? Kemana? Pergi. Iya. Dia kayak gitu ya? Pergi. Iya, pergi. Itu tuh di pintu. Enggak gitu ya? Gitu. Iya bener-bener Cing. Enggak berhenti dia. Kalau yang di daerah Bekasi tuh agak berhenti lah. Iya bener. Kayak tekan gitu. Ditekan iya gitu. Lalu katanya? Iya. Jadi enggak panjang ya? Bener, enggak panjang. Iya kalau yang itu lu cuma berdiri. Iya berdiri. Kalau kita berdiri. Ya. Bener. Iya bedanya kayak begitu sih. Beda begitu ya. Udah katanya saya pernah denger ya podcast gitu ya. Aji Mandra. Dia bilang katanya kalau Betawi yang itu turunannya Betawi Arab. Aneh ente. Iya. Kalau yang A katanya rada-rada ada turunan Cinanya. Soalnya lu Uwa. Iya. Uwa lu. Gitu gua sama lu. Gua gitu. sama lu, ya bener. Katanya begitu. Nah itu yang daerah Jakarta Timur ke sono tuh iniannya tuh, Betawinya tuh. Betawinya begitu. Bekasi segala macam. Ya. Terus masih ada campuran Sunda-Sundanya. Iya, kalau Bekasi Sunda nih di Pondok Gede, Keranggan. Keranggan tuh nyampur dia Sunda. Keranggan. Narogong. Di pinggir panggung. Dia
Sama Tanjinya di mana? Tanjinya. Saya lagi serius lagi dar. Oh iya, gong bener-bener. Iya di pinggir panggung bener. Kalau di bawah nggak kelihatan yang main. Bunyi doang mana gongnya ini kata dia gitu. Iya bener. Kalau Narogong iya kayaknya rada-rada Sunda. Rada-rada Sunda ya. Soalnya kesono lagi kan Setu, udah Tambun. Nah, tesi lo. Tesi make saya. Sendok. Itu lo pakai tuh tesi tuh? Pakai, iya. Sampai ke Pondok Gede ya? Iya. Ono ambil tesi sono gitu. Ya. Iya. Pakai tesi kalau makan, kalau belum cuci tangan mak gitu ya. Iya ya, berarti dari Bekasi udah sampai ke Pondok Gede ya pakai ininya tesi, ya. iya, tesi. Bahasa-bahasa gituan ya. Iya. Nah, lo masuk ke dunia entertainment awal-awalnya bagaimana? Nah, itu dia. Sebenarnya alhamdulillahnya ya. Iya. Dipanggil gara-gara sama Bang Gilang Dirga di podcast dia kan. Kalau dari situ orang banyak yang tahu lagi tuh Cing saya. Lo dipanggil Gilang gara-gara apa? Gara-gara konten kali. Konten di Instagram saya yang masalah paket lagi rame tuh. Iya. Dipanggil sama Bang Gilang. Ngobrol-ngobrol sama Bang Gilang di podcast. Nah, terus abis podcast dibikinin program di YouTube Bang Gilang, Idihalah gitu, kayak ngomentarin apa yang lagi rame gitu, hampir sama kayak konten saya gitu dah. Kebetulan ada Om Brur, manajer, nontonin saya main, terus dia ngomong, Nyong lu kalau dipanggil TV mau kagak sih? Mau, ya lo kagak mau saya bilang gitu kan ya. Yaudah, ntar gue ini nih ya, coba ya gue bantuin ya. Oh yaudah Om, akhirnya alhamdulillah dah sampai sekarang. Tahun berapa itu? 2023, awal-awal banget dah saya itu. 2023 paling bulan-bulan apa ya, Maret baru-baru dong. Februari baru bisa Cing. Lah waktu yang lo di aksi yang kita ketemu itu baru-baru. Iya itu baru-baru. Tapi kok udah gue denger inyong. Maksud itu gue udah tahu. Iya tapi sebelum aksi kan emang ada program juga di Trans TV, alhamdulillah dikasih kan. Nah, iya Ramadan. Itu. Terus sebelumnya kan di Trans 7 banyak juga tuh. Lapor Pak, BCS, anak sekolah gitu. Alhamdulillah. Nah itu tahu yang si Lapor Pak segala tahu itu dari podcastnya itu. Iya awalnya emang sebenarnya sebelum manajer Bang Gilang bantuin saya buat ke Lapor Pak, emang sebenarnya TV udah manggil mau nemuin ke Babaji Mandra gitu kan, mau temuin cuman belum dapat mungkin jadwal Babaji Mandranya kan. Akhirnya saya dipanggil deh tuh di Lapor Pak. Di Lapor Pak dipanggil, jadi abis itu udah baru tuh pada ngikut. Awalnya begitu iya. Lo nyangka gak sih kayak begini sekarang? Kagak. Tapi pengen dari dulu Cing. Dari dulu emang pengen lo? Iya. Ada di dunia kayak begini? Iya. Soalnya dulu nih sebelum konten saya viral, saya kan bikin konten dari 2017. Apa aja udah saya cobain. Kagak naik-naik gitu kan, pas di Bang WCB itu naik. Sebelum konten viral, ada temen saya ngomong, udah Nyong, lu kerja aja di lontang-lantung kayak orang gila. Penghasilan kagak tiap bulan gitu ya. Iya, itu lu udah kelar sekolah? Udah kelar sekolah. Tahun berapa ya? Pas Covid. 2020-an? Iya, 2019 dah. Iya, 2019. Iya. Kan kagak kerja, kena pengurangan saya. Iya. Kerja kurir, kena pengurangan. Kurir apa ya? Kurir paket. Kena pengurangan, saya bikin konten lagi tuh, fokus lagi ke konten. Dapat 5 bulan, mau setahun lah. Kata saya ini nganggur lama juga ya, temen saya ngomong. Udah lu kerja aja, apa kek ngelamar gini. Kagak dah, saya udah malas banget kerja sama orang, saya bilang gitu ya. Bukan masalah gaji kecilnya. Kadang tuntutannya dia sama kagak apa sih? Profesional, Cing. Misalnya sama karyawan, pengennya karyawan begini. Di saat karyawan udah begini, dia punya janji apa nggak dipenuhin. Itu saya paling males. Dia bilang gitu kan, udah jarin. Gue meyakin banget nih, konten gue ntar suatu saat pasti laku. Tapi gue nggak tahu kapan. Saya bilang begitu. Nggak lama Lebaran Haji, viral itu. Udah mulai masuk produk gitu, Cing. Yang viral pertama kali yang mana? Yang kambing. Yang kambing. Kambing viral. Tapi di ban katanya. Kan saya langsung bikin lagi. Bikin akun. Di ban-nya gara-gara? Gara-gara asap rokok. Kan nggak boleh ternyata ngerokok. Di TikTok itu berarti? Di TikTok, iya. Terus sama asap tabunan. Kita kan kalau lab di kebun. Disangkanya orang ngerokok. Saya bilang ya ilah mulut segede apa tabunan diisep mak. Atau saya asap-asap di belakang tabunan? Iya, di belakang saya ini tabunan gitu. Nggak kelihatan tabunan di bang asap-asapnya doang. Disangkanya ngerokok kali sama TikTok. Katanya ini di ban. Iya, pokoknya cairan yang membahayakan kata dia begitu. Setahu buat kata saya TikTok bener niat kagak. Udah dari situ naik dapat produk segala macem Cing. Udah saya bikin. Kata lu bikin konten marah-marahin TikTok? Iya, saya bikin deh tuh marah-marah kan. Pas akun kedua, saya bilang begini, TikTok. Giliran kemarin gue lihat perempuan itu bikin
video tete nyampe ngample kemana-mana, pentil melejit kemana-mana kagak lo omel-omelin. Saya bilang gitu. Lah sekarang gue tiba ngoceh begini doang. Emang gue nyinggung nama lu? Gue kenal gue kagak. Emang gue saudara lu? Kata begitu. Orang menjam begitu, kuota gue habis buat lu doang TikTok. Masih untung lu. Orang menjam pakai diblokir gue. Kan gue menghasilin buat lu. Kata gitu. Naik deh tuh. Karena ngerasa banyak yang ngerasain begitu, Cing. Yang orang-orang begitu. Iya, katanya iya bener ya. Orang asal di TikTok nge-lab pakai baju tipis banget nggak pakai BH kayak di band. Kayak begitu orang pada akhirnya lo marah bikin konten marah-marah malah naik lagi. Malah naik lagi. Masuk endorse-endorsean tuh. Masuk dah tuh endorse-endorsean. Saya bikin aja udah lagi video dari situ. Apa aja saya bikin udah. Cerita-cerita rumah tangga, laki sama bini kan berantem mulu ceritanya kan. Segala kayak lakinya lagi enak-enak nyantai, bininya ngoceh aja di belakang, anaknya nangis, masih kecil, masih orok. Bang, kalau anak lu nangis didiemin lah, abis mau gua apain? Gue tetein. Apa yang punya tete lu? Gue punya. Cuma kagak ada susunya. Emang gue sapi, tete gue brentet, bisa gue tetein kemana aja. Gitu saya bikin kayak begitu. Sampai sekarang udah. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih rutin kalau TikTok? Kan udah sering di TV. Rutin mah kagak. Kalau dulu mah kan setiap hari, Cing. Saya upload. Sekarang mah seminggu bisa 2 kali 3 kali. Gara-gara? Gara-gara saya kebingungan nih apalagi yang saya pengen bahas. Di kehidupan rumah tangga. Utang udah. Laki kagak kerja udah. Terus bini pesan paket udah. Gitu, belum dapat lagi saya ini. Bukan karena habis waktu syuting? Kagak, maksudnya saya pulang gue nggak malam-malam banget. Masa syuting kan malam-malam? Kagak, kadang kan syutingnya dari pagi, kelar siang gitu, Cing. Sekarang yang lagi jalan apaan? Inian, kuliner. UMKM. UMKM di? Iya, di Net TV. Di Net TV? Iya. Sama itu, Trans 7, tapi belum mulai. Sketsa. Tapi udah syuting udah ya? Udah syuting. Apa, pilotnya udah bikin? Udah pilot. Terus tayangnya juga udah bikin, yang buat tayang? Belum tahu nih tayangnya. Belum dapat. Mudah cepet ya? Iya, alhamdulillah, Cing. Amin. Alhamdulillah sekarang, Mak. Maksudnya, emang dari dulu pengen buat, Cing, ya. Ya, terus lo ada usaha apa ke dunia ini? Maksudnya kan komedi ya? Iya. Nah, lo belajarnya bagaimana? Kalau belajar, awalnya, Cing, saya tuh setiap tahun nih Agustus begini, kan ada panggung di rumah. Kita kan panitia kan gak dibayar. Iya. Nah, cara buat kayak nyenengin diri kita udah capek-capek ngadain lomba, naik lendong, Cing. Temen-temen modal PD doang. Yang penting punya jok-jok kagedean aja, yang penting ada keset aja atuh di situ. Ada pemain yang jadi keset, udah begitu doang. Kagak yang namanya ada musiknya, masuk sanggar kagak. Kayak ngelawak dah gitu. Ngelawak aja udah gitu. Cuman Betawian. Iya. Udah dari situ. Nah, sampai sempet ini, Cing, jadi kayak serius gitu. Ngebikin bentuk tim gitu ya, ngebentuk tim lenong, sampai dipanggil kayak orang nikahan gitu, orang sunatan. Pertama kali ngelenong, saya dibayar pakai pisang. Seplastik, Cing. Lah benar, sesisir pisangnya. Saya ingat banget sama jeruk bro biji gitu, apel bro biji. Saya bilang sama teman saya di jalanan naik motor. Ki, ngapa? Lu lihat deh ini, kita dibayar pakai apa? Pakai pisang. Nih lu ingat ya. Enggak, kayaknya dikit lagi kita dibayar pakai duit. Gitu. Sabar aja yang penting, Mak. Kita mau aja seneng aja dulu jalanin ya. Udah, Cing, saya ngelenong bikin konten. Akhirnya alhamdulillah sekarang udah enggak dibayar pakai pisang. Pakai pohonnya. Enggak dong. Enggak. Oke. Alhamdulillah gitu. Ada perubahan. Nanti tim lenong lo yang dulu lo nggak dijadiin seriusin maksudnya? Dia grup. kebanyakan Kan sekarang jarang grup. Iya, dia kan kebanyakan ada yang udah kerja, Cing. Sebenarnya udah pada punya anak, punya bini. Sebenarnya saya pengen ngajak begitu ya. Udah sempet saya ajak, ayo kalau mau ini saya arahin kali aja boleh kita tayang di YouTube Bang Gilang Dirga, kalau YouTube siapa saya tinggal bilang doang, saya bilang gitu ya. Yang penting kita jangan mikirin duit dulu, saya bilang gitu. Yang penting kita profesional aja dulu. Misalnya syuting Sabtu Minggu, yaudah kita kudu syuting, jangan pakai ada alasan ntar anak gua bini gua kagak bisa, kita udah begitu Mak, saya bilang begitu kan. Kalau mau ayo, tapi kalau mikirin duit jangan dah, saya bilang gitu. Saya gua dari awal kagak pernah mikirin duit, saya bilang gitu. Ya udah. Tapi dia masih belum gitu, masih buat berani kan. Kalau begitu menurut saya, Cing, ya kita kerja gitu apa usaha, nyebur kalian, jangan nanggung. Man, dia udah ada tanggungan. Nah itu dia, saya bilang juga, abang udah punya bini, punya anak, jangan sampai pengen begini, ntar hasilnya kagak malah nyalain orang, ya kan? Waktunya kan nggak tahu kita berhasil iya, kapan bener, kayak begini. Kita nggak tahu gambling ini Mak, saya bilang gitu. Iya, itu yang belum sempet dah. Ada berapa orang itu ini loh? Ada 5 Mak.
Banyak dong, jadi emang udah bisa bikin lenong beneran Bener, gitu. iya. Cuman ya kalau lenong bener mah belum bisa, Cing. Karena emang dasarnya bukan dari sanggar. Ya ngelawak itu dah. Ngelawak dah, bikin tim gitu ya. Gitu iya, bisa aja sebenarnya. Kayak begini semua nih ngomongnya nih sama lu. Enggak semua. Enggak semua walaupun dia udah senior saya ya. Iya. Mungkin emang dari keluarganya juga ngomong yang begitu. Paling 1 atau 3 orang dah, sampai 3 orang yang begini. Iya, tapi buat warna mah enak. Ada ya? iya, kalau buat warna mah. Buat warnanya enak ya. Iya, celutukannya gue Betawi banget dah gitu. Iya. Nah sekarang kan lu udah terjun ke ini nih, duit udah banyak dong, Nyong. Banyak mah kagak ada gitu, Cing. Iya, alhamdulillah lah ya. Amin. Iya. Lu ngerasain perubahan nggak? Perubahan? Iya. Jadi serba salah saya, Cing, hidup. Maksudnya di lingkungan ya. Iya. Kadang kita nah ini saya pengen cerita ada kalian ya. Ya, saya nggak tahu awalnya bagaimana. Ini lantaran orang dengki, saya sampai dikeluarin dari grup. Grup mana? Grup WA. WA apa? Jadi pernah arisan gitu, Cing. Isinya senior-senior. Iya. Gitu kan. Nah, mungkin ya kita nggak tahu namanya manusia ya. Iya. Apa dia punya rasa bagaimana ke kita, pengen juga ke kita. Cuman kan kalau saya mau bantu apa? Saya bilang kalau mau bantu sekedar ayo kita bikin grup gitu kan, misalnya apa mau kayak saya gitu, tunjukin mana kita karya, jangan belum punya karya kita pengen jadi artis lah kagak bisa, saya bilang gitu kan. Awalnya kayak begitu mulai rada-rada pada nganggep saya udah beda katanya, Cing. Dia bilang padahal bukan saya beda, saya mah sama sebenarnya, keadaannya yang beda. Kayak misalnya kita nongkrong bisa sampai pagi dulu. Sekarang udah nggak bisa saya. Saya bisa nongkrong, bisa ngopi sejam 2 jam, itu mah udah bersyukur banget buat saya juga. Soalnya besok pagi udah jalan kemana gitu kan. Ya udah gitu banyak omong-omongan yang kayak misalkan udah pasti kayak misalnya dulu dia sama saya. Terus saya masuk TV, nongol Tibang sendiri. Kan udah pasti banyak orang nih, Cing, yang di belakang. Lalu nggak diajak kita masih Nyong main di TV. Lah emang main di TV gampang kata saya ya. Iya. Lebol sampai panas-panas, keringet dingin ngeliat kamera. Saya bilang, lah bukan begitu caranya masuk TV juga. Lah emang gue siapa direktur di situ. Dia bilang, gue juga pemain, bukan begitu caranya. Kalau pengen begini juga, ayo tunjukin bagaimana karya kita. Ya kan, mau yang nonton dikit kayak yang kagak. Yang penting orang tahu lu, wah ini dia nih karyanya begini. Begitu, Cing, sampai dikeluarin di grup. Admin grupnya japri saya, Cing. Sebelum ngeluarin? Belum, sehabis ngeluarin. Kan aneh, Cing ya, kata saya, ya Allah. Jadi saya ada di grup 2 arisan, Cing. Yang sama aki-aki banget, sama yang belum aki-aki banget. Saya dikeluarin dari yang belum aki-aki banget. Saya gini kan, saya lihat, lah ini saya dikeluarin dari grup, ngapa nih? Saya screenshot, jeder. Saya kirim ke grup yang aki-aki banget. Saya begini, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang aku cintai, saya gitu ya. Sebelum saya dikeluarin grup sama admin tuh saya tag di situ. Sama ini, saya keluar aja ya, saya bilang gitu ya. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah, daripada ntar ujungnya kita makin ruwet, saya kata gitu ya. Udah jarin dah, saya keluar. Saya keluar tuh, Cing. Itu lo kenapa? Merasa di aki-aki itu juga? Saya takutnya begini, Cing. Daripada ntar si aki-aki nanya soal persoalan ini gara-garanya saya dikeluarin grup, nggak tahu ceritanya. Mendingan saya ceritain di situ, di grup yang aki-aki. Saya screenshot, saya bilang ke situ. Daripada ntar saya dikeluarin sama yang ini saya tag, jadi kan timbul tanya-tanya dong sama dari aki-aki. Nggak ada yang komen tuh, Cing. Di komen lah sama admin yang grup yang saya tag, yang ngeluarin saya di grup sebelah. Ya kan? Oh dia ada juga di aki-aki itu? Ada juga, Cing. Kan lucu ya? Saya bilang gini, Cing. Enggak lah. Lah habis saya dikeluarin dikasih tahu kagak apa masalahnya. Iya. Ya kan tiba-tiba dikeluarin. Lah saya tag sekalian di situ. Yang penting pikiran saya, tujuan saya biar aki-aki tahu bagaimana urusannya. Saya bisa dikeluarin dari sono. Sedikit-sedikit saya ceritain. Saya bilang ini daripada saya ceritain dikeluarin sama bang ini di sini sebenarnya keluar sendiri ya. Sebelum saya keluar, si yang admin itu komen, ya kan. Mohon maaf ini kayaknya ini mah cuman miskom antara anak muda aja. Saya menyikapinya dengan sikap bapak-bapak anak 3 aja kata dia nih, Cing. Ya kan ya? Bapak anak 3 Saya juga katanya, saya juga nggak tahu masalahnya apa. Inyong sama siapa juga saya nggak tahu masalahnya apa kata nih admin. Tapi kan dia ngeluarin. Nah saya gituin, Cing, di grup. Bang, abang kan admin, saya anggota, saya kata begitu. Kalau ada anggota abang yang ngerasa punya salah sama saya, apa masalah sama saya, harusnya kan abang yang ngerangkepukin. Tanya nih keduanya, saya ditanya, dia ditanya. Lah ini diboro-boro ditanya, dilihat gue kagak dikeluarin. Salah saya apa? Saya aja yang abang tuduh punya masalah, saya nggak tahu masalah saya apa.
Saya tag gitu. Akhirnya dia keluar cing dari grup yang aki-aki. Kayak sandiwara beneran. Masa yang keluarinnya dia? Lah nih makanya saya bingung ya. Kata saya lah, kok keluar kan lu ngerasa nggak bersalah, ngapain keluar ya? Kira saya. Kalau saya makan emang niatnya udah mau keluar dari grup aki-aki daripada saya dikeluarin lagi. Saya keluar deh, akhirnya dia keluar, saya keluar. Jadi akhirnya yang admin itu WA saya cing. Kata dia begini, Nyong. Bikin grup lo berdua? Enggak. Enggak dong. Saya bikin arisan berdua dia di dalam grup. Enggak, kata dia, Nyong, maaf ya, aneh mah nggak pernah punya masalah sama ente gitu. Sebenarnya yang pengen ngeluarin ente dari grup bukan aneh. Ente tahu dah siapa orangnya, jadi gitu ya. Lo tahu tapi udah ada bayangan dah? Ada, saya bayangan ada cing. Lo tahu dah siapa orangnya, gini. Gue mah senang-senang aja Nyong, temen jadi artis. Gue mah girang malah, kata si admin. Itu kan ya. Cuman kalau emang lu girang gue jadi artis, lu ngapa sampai begitu? Orang mah tanya dulu ke gue. Kalau emang lu nganggep gue temen juga, lu harusnya ngubungin gue. Nyong, lu ada masalah apa sama dia? Soalnya dia belakangan ini ngomongin begini-gini mulu sama lu. Iya. Tapi ngomongin bukan di grup dong berarti? Bukan. Di Japri dia tuh. Iya. Okay. Cuman saya nggak balas panjang cing. Pas dia begitu saya bilang, iya bang, nggak apa-apa, santuy. Saya udah begitu. Pas dia udah bilang begitu, saya screenshot anunya dia, WhatsAppan dia yang Japri itu, yang bilang katanya bukan dia yang pengen. Ini mah ada dah orangnya yang pengen ngeluarin lu tahu dah. Saya screenshot, jeder. Saya bikin di WhatsApp, saya bikin status gitu. Saya share deh tuh yang screenshotan itu, biar yang orang nyuruh dia niat cing. Ternyata yang niat gak? Niat gak? Kayaknya niat. Terus? Kan jadi lucu ya kata saya. Nah, lu nyuruh dia buat ngeluarin gua, ternyata dia ngadu begitu ke gua. Salah gak kata saya kan? Malu kagak gitu maksudnya gitu cing. Lo orang kagak, saya nggak ngerasa punya masalah apa-apa, kata saya, jadi dikeluarin. Nah dia tuh si admin itu keluar dari aki-aki banget. Keluar. Lo masih ada di aki-aki? Kalau saya keluar kan emang saya mah takutnya dikeluarin lagi. Lantaran misalnya aki-aki salah paham denger cerita yang sebelah bagaimana, mendingan saya keluar dah, udah biarin. Jadi si itu juga keluar dia. Cuman lucunya begini, si admin kan besok dia bisa arisan jalan-jalan. Sebelum dia keluar dia ngomong gini dulu sama yang ketua arisan. Bang, saya keluar dulu ya dari grup gini. Tapi kalau urusan jalan-jalan besok saya ikut ya, kan saya udah lunas bayar. Iya gida ikut kata saya, gida ikut. Kata saya begitu cing. Emang. Itu gara-gara lo jadi artis tuh. Iya. Padahal lo nggak ngapa-ngapain. Saya kagak ngapa-ngapain. Pikiran saya ya, kalau emang dari dulu saya begini cing ya orangnya, maksudnya saya mau bantu temen ya, misalnya mau di bidang komedi kayak kita, saya bantu, ayo saya bantu. Cuman kudu tahu urusan juga. Saya gue ngebantu bukan semata-mata bisa ngebantuin langsung masukin TV. Emang siapa saya? Saya siapa? Saya mau sekedar apa? Nge-share kali cing, gitu kan? Atau collab gitu kan? Cuman jangan sampai minta bantunya sampai nyusahin juga. Kadang kan minta bantuinnya mentang-mentang kita udah begini, apa jadi pintain? Iya Nyong, masa bantuin di bang begini doang? Anu penyong, kali lu bisa anu ini. Kesono-sono arahnya gitu cing, kadang yang bikin saya bingung. Lah ini saya serba salah, saya pengen tolongin, gue belum punya kemampuan segitu nolongin, nggak ditolongin makin jadi. Katanya serba salah sekarang saya. Nah terus gimana tuh akhirnya sekarang kondisi ini kejadian kapan nih? Lah belum buat lama, kemarin berapa hari kali cing, berapa hari. Ini kata saya lucu banget, kayak anu cing, kadang yang tua tahu ya, ini mah menurut saya ya, apa zamannya saya kali udah begitu ya. Yang muda sekarang lebih ngalah daripada yang tua. Masa ya? Bener cing, saya ngerasain banget. Ini mau buat saya gitu ya, di rumah gitu. Menurut saya. Soalnya jadi anak muda menurut saya rada-rada serba salah juga. Misalnya dituduh begini, kita nggak ngelakuin, kita mau konfirmasi kalau kita nggak begitu, kita bener dah gitu. Tadi katanya nggak punya adab, sama yang tua. Ngawan sama orang tua. Iya. Diajak ngomong jawab aja. Iya. Udah sekarang diem juga salah. Diem gue salah, di anu mulu, dikata mulu. Iya. Serba salah saya sekarang cing. Nah tapi emang sekarang frekuensi lo nongkrong itu udah berkurang? Berkurang karena saya kagak bisa, menurut saya ya, saya udah begini, kayaknya waktu tuh emang bener-bener saya manfaatin buat bener. Benar ya. Kayak pulang syuting, misalnya jam 10, jam 11 malam. Kalau saya nongkrong juga besok pagi ngap-ngapan saya nih. Ya istirahat harus ya. Istirahat dah. Kalau syutingnya siang, pagi saya mau nongkrong sama ayam. Dia gue pada kerja. Iya.
sebenarnya gara-gara kayak begitu-gitu, Cing. Ujung-ujungnya jadi entar timbul omongan apa, Iya. omongan apa. Udah sombong udah nggak mau nongkrong. Padahal emang waktunya aja nggak pas. Waktunya yang nggak pas. Sama kadang orang minjem duit ke kita bisa marah kalau kita nggak kasih. Kadang, Cing. Saya pernah ngalamin gitu ya. Minjem duit ke saya. Ini mah nih. Maksud saya kan bukannya saya nggak mau ngasih dah intinya. Saya lebih mikir ke depannya dah. Saya takutnya berantem tiba gara-gara duit. Tapi kan kita, kalau saya kan mau minjem duit misalnya sama Cing Abdel. Saya kudu mikir dulu nih. Bisa gak nih bayar per bulannya nih sama Cing Abdel. Jangan sampai saya kerjaan di Bang Muli bayaran sehari 75.000, ngutang sebulan sampai 12 juta. Iya. Itu bayar pakai apa? Nah ini ada Cing orang datang saya minjem duit. Kisaran jutaan dah. Buat nolongin temennya. Bukan buat dia lagi. Bukan buat dia. Iya. Dianya saat itu lagi nganggur. Iya. Pengen nolongin temennya pakai minjem duit sampai jutaan ke saya. Saya kata begini, Bang, saya mah ini yang saya lihat abang, bukan teman abang. Saya bilang gitu ya. Daripada ntar ujung-ujungnya tiba gara-gara duit segini, saya nagih sama abang lagi perlu, abang gak ada, kita malah ribut. Maaf Bang ya, saya belum bisa minjemin. Dari situ begitu-gitu aja tuh, Cing. Bisa jadi timbul masalah ke depannya. Kata, ya lah pelit banget lu. Bang duit segitu, gini kagak takut buat gua nggak kuat bayar apa? Gua mau bukan takut nggak kuat bayar, gua takut kagak bisa nagihnya ntar kalau lu nggak ada. Bagaimana ntar kalau mau marah serba salah emang dia gua nganggur. Yang kayak begitu-gitu, Cing, maksudnya. Mana dianggapnya kita duit ada mulu lagi ya? Nah, saya dia bilang, tahu, ya kan ya. Keluar honornya berapa lama gitu ya? Halo, Cing. Iya, Pak. Maksudnya dia ngeliat gitu, nah ada mulu di TV nih anak nih. Saya kalau ibarat kata muka saya kelapa nih, Cing. Saya parut, saya peras kan jadi santan. Dia saya suruh dagang tuh santan biar punya duit. Serba salah, Cing. Lah emang dia tahu ya kita dibayar bagaimana ya? Iya. Jangan sebulan. 4 bulan aja belum tentu keluar kalau emang belum dikasih, Mak. Iya. Mungkin dia memikirnya kita kelar syuting dibayar. Iya. Nah makanya itu, Cing, yang belum ditahuin sama orang-orang ya sekitaran saya itu khususnya. Iya. Kita mau ngasih tahu juga dia belum tentu percaya. Iya. Dia pikirnya, wah dia ada di TV tiap hari. Tuh. Mukanya nongol mulu di TV. Masa duit segitu aja nggak ada. Iya, tuh. Begitu emang, Cing. Lah iya kalaupun ada, kan gue punya keluarga. Iya. Emang gue hidup di hutan, dewek-dewek. Iya. Tudung nempanin kunyuk doang sama balang. Kagak lah, punya emak, punya bapak, punya ponakan berapa biji. Kan emang kita duluin dulu ya keluarga. Sekalipun ada juga. Gitu, Cing, kadang saya jadi serba salahnya begitu. Sampai sekarang tuh masih ada gitu. Ada. Nah itu saya kadang cara ngindarinnya, ya Allah ini saya bagaimana ini. Saya pengen nolong, cuman saya gue lagi butuh buat bayar ini, buat itu. Cuman ya Allah kalau saya kagak bantu, ntar dia ngomong apa ini. Mau nggak mau deh, Cing, udah jarin. Tapi ada juga yang lo kasih. Ada. Bayar nggak? Sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum. Saya mah Cing, kadang kesian sama temen kayak misalnya anak mau masuk sekolah gitu ya, apa adenya. Iya dah, gitu ya. Sekolah sih urusannya ya. ya. Kalau emang misalnya minjemnya duitnya 1 juta, kita cuma punya duit 300, udah lu pegang aja. Iya. Jadi buat lu. Iya. Mendingan jadi begitu kadang. Gak ribet lagi ya. Iya bener, Cing. Mendingan begitu ya. Kalau 1 juta mau gua nggak ada, tapi kalau mau mah nih 300 udah pegang dah. Ya gue butuhnya 1 juta, Nyong. Ada tuh yang begitu orang. Ada. Dikasih ya. Orang begitu, itih alah. ada. Dia tadi kan mau minjem 1 Iya. juta. Ya udah 300 nggak usah minjem deh. Ya gue butuhnya 1 juta, masih aja orang 300 nggak? Nah itu ya, maksudnya kan kita udah ngasih 300, lu nyari 700 kemana kek? Iya. Jangan gua mulu, emang hidup gua buat ngurusin lu doang, kagak. Kayak begitu. Banyak ya, Nyong, yang kayak begitu ya, Nyong? Banyak mah alhamdulillah nyebelon. Cuman ada aja, Cing. Ada aja ya? Ada aja. Kayaknya hampir semua orang dah Ngalamin gitu ya? ngalamin dah ya. Iya. Yang awal-awal lingkungannya tuh ngeliat, ada di TV nih orang nih. Benar, kayak begitu-begitu, dilewatin itu. Waduh. Nanti mah lewat. Lewat ya? Iya. Nanti ada waktunya ada orang minjem, kasih karena uang lo ada terus. Oh gitu, Cing? Iya, nanti kayak Amin, raya amin, lo. ya Allah. Amin. Amin. Jadi Iya. kasih aja. Iya. Ya tinggal gini doang masalah. mau isinya goceng kayak 7.000 ya? Ya ini tinggal Kalau cipratin. minjem iya nih, kasih Iya, aja masa kagak gini. Ya, tapi itulah hidup Perjalanan begitu emang ya, perjalanan hidup Cing, ya? ya. Maksudnya yang lo nggak pernah kepikiran sama lo ada di posisi itu. Bener, Cing. Bener. Nah makanya saya kadang sama hidup saya nih. Iya. Saya kadang kalau di rumah nih pulang syuting, saya pengen ngerokok dulu di rumah sendiri ya. Iya. Depan. Kadang saya cenges saya pikirin ya. Ya Allah, Nyong, tahun kemarin lu lagi nangis ya, Nyong.
buru-buru punya rokok, nyamuk aja segen gigit. Kata dia begitu. Pahit. Iya, nyari kerja susah payah sampai bener kagak diterima lah karang nyong tuh. Kalau yang namanya kita mau sabar, konsisten gitu ya. Iya. Nyerahin dah udah. Bagaimana kek, yang penting saya mau usaha dah. Udah berusaha, alhamdulillah dikasih gitu. Iya. Bener-bener muternya bener-bener terbaliknya cepat banget, Cing. Masih suka nggak percaya ya? Lo ada di posisi ini ya? Bener kata saya, ya Allah. Lama ingat Cing Abdel, Bang Gilang, Aramji gitu kan. Kak Irfan, buset dulu kan di TV-TV doang. Kata saya sekarang ini bisa begini sama dia ini. Iya aneh, saya kadang mikir dah. Iya. Iya, kata saya di TV gue belum tentu kita manggil Cing Abdel di TV dia nyaut di dalam TV. Iya. Nah, cara lo bersyukurnya gimana, Nyong? Bersyukur saya mulai Cing. Mulai wujudin kemauan, bukan kemauan sih. Kemauan saya buat kayak keluarga. Oke. Ke emak, bapak. Kayak emak, bapak, ponakan, empok Iya. gitu, Cing. Terus ke temen-temen gitu dah. Iya. Bersyukur aja gitu karena dulu waktu saya kerja gitu ya, walaupun gak lama banget, gaji gak seberapa, ngasihnya juga jarang gitu, Cing. Iya. Kayaknya sekarang udah waktunya dah. Udah gitu saya percaya banget, Cing. Asal habis ngasih emak, besoknya ada aja lagi. Iya. Iya, emang kayak gitu. Iya bener lah. Ya Allah, bener ini kata saya. Ada lagi begitu. Dulu mah sering sih denger kayak begitu ya kita ya, tapi kayak nggak percaya dah. Belum percaya ya, Belum Cing. percaya karena nggak ada duit yang mau Satu belum dikasih. belum punya duit mau dikasih. Iya. Terus selain itu saya Cing, selalu kayak apa sih namanya? Beli sesuatu gitu ya. Yang bener-bener saya butuhin gitu, nggak mau yang saya nggak butuh saya beli gitu, Cing. Cara saya buat bersyukur gitu ya, kadang kan orang kaget punya duit banyak kaget, apa jadi beli jeder padahal mah nggak perlu. Saya pikirin dulu nih, gue perlu apa ya bulan ini ya, oh perlu ini nih, kita lihat harganya sekiranya ini begini, wah akalinya bagaimana ya, jangan pakai ini, pakai yang yang harganya pokoknya saya ngegunainnya buat yang bener dah duitnya. Itu cara saya buat bersyukurnya gitu. Tapi ada nggak yang dulu lo nggak punya duit, pengen banget lo beli, akhirnya sekarang lo, gua ada duit ya gua nggak kayak istilahnya ngemanjain diri sendiri. Iya. Apa ya saya? Paling ini Cing, saya mah kayak patu gitu-gitu doang. HP juga itu gara-garanya disuruh orang endorse minta resolusi yang cakep. Kalau kagak mesti nggak beli HP. Kayak begitu doang, saya mah kagak. Kalau kendaraan emang butuh buat saya bawa patu, baju, celana segala macem itu doang. Mobil baru. Aduh. Bulan 7. Bukan. Bulan 7, sekarang bulan 8. Iya. Baru banget, ngejreng banget dong. Awalnya emang udah disuruh aja sama manajer, sama Bang Gilang gitu ya, sama artis-artis. Udah Gitu mah perlu kan ya? perlu banget. Iya. Lo disetirin nggak? Belum disetirin, Cing. Saya nyetir sendiri masih. Iya. Masih mau nyetir sendiri gitu dah. Ya Saya maksudnya kan pindah lo mau berangkat kerjanya harus nyaman. Iya. Daripada berangkat panas-panasan. Iya. Gak bawa-bawa begitu. Nah itu gara-garanya, Cing. Ketemu Bang Diki, Bang Diki Dipi. Di event apa gitu kan. Disuruh bawa baju sama sepatu berapa pasang gitu. Banyak pokoknya. Kalau pakai tas semua gemblok nggak muat nih. Saya ada tas pulang kampung gede banget. Saya naik motor Beat, ya kan ya. Saya turun nih mau salaman sama Bang Diki, ada di dekat parkiran, lagi pada ngerokok dia, menyalain set. Dia ngeliat saya bawa tas gede begitu, gembol. Saya salaman set pas sama dia. Sendal yang ini Eger sekarang berapa duit? Saya bukan dong. Saya artis juga. Oh artis gitu dia. Kok bawanya begini sih tadi ya? Nyong, lu emang nggak mau Nyong beli ini Nyong? Lu udah perlu gini? Iya ya Bang ya. Lah iya Nyong, masa lu begini sih kata dia? Bawa tas gede begitu. Iya dah, ntar dah saya coba ngomong dulu dah ke manajer. Manajer juga udah nyuruh aja Bang. Iya udah beli kata dia. Emang buat kerja, emang buat apa sih? Iya dah, saya beli akhirnya. Itu mah perlu, bukan sosokan. Buat kerja gitu. Buat mobilitas, kemana-mana lu bisa nyantai, terus gitu. Nyaman berangkat kerjanya. Iya. Jadi bukan belagu-belaguan. Bukan. Belagu gue orang nggak bakal percaya. Saya nih belagu di kampungan, nggak bakal percaya, bener. Misalnya saya naik Civic gitu yang cakep ya, yang baru gitu kan. Set. Walaupun muka itu jendela kita buka sampai habis buat kita tongolin gitu. Orang niat kita naik mobil Civic, orang nggak bakal percaya itu punya saya, Cing. Sekarang mah percaya. Kali kalau sekarang mah.
Ini orang yang itu ngeliat lo bawa mobil yang mau baru minjem duit lo nggak kasih, Ya. beli mobil lo bisa. Nah itu juga pasti ke situ-situ, Cing. Pasti kata saya, emang makanya sampai dikeluarin di grup. Lah makanya saya nih sekarang lagi takut. Beli mobil bisa, gue minjem segitu aja kalau Nah. berubah banget sih dia. Nah itu kayak begitu. Ya Allah. Emang ujiannya begini kali, Cing ya. Iya, Kata saya iya. gitu ya. Jarin dah. Iya, Saya iya. yang penting lagi beli headset yang rada-rada ngedenger orang gitu kalau lewat gitu, Cing. Gitu ya. Tapi perlu juga Nyong, kita dengerin yang kayak gitu. Siapa tahu emang kita berubah tapi kita nggak sadar. Iya, iya. Jadinya ada yang ngingetin juga. Iya. Siapa tahu emang kita berubah. Benar-benar. Kita nganggapnya kan kita mah bener aja ya. Iya, iya. Tapi kan orang lain Iya, ngeliat. iya, Siapa tahu emang kita berubah, udah nggak mau papasan udah nggak mau Iya, negor, iya. misalnya Iya, kayak iya. gitu-gitu. Iya, iya. Ada perlunya juga. Cuman kalau yang minjem duit nggak dikasih terus marah mah biarinin aja Iya, kalau iya. kata Biarin gua. aja ya. Biarinin aja. Saya alhamdulillah kalau menegur mah negor, Cing. Ketemu juga saya masih negor. Iya. Orang saya mau, Cing, orangnya sebenarnya nih, saya mah nggak dendam, Cing. Walaupun digituin sama orang, saya nggak dendam. Tapi saya percaya ntar nih suatu saat kita bakalan ketemu nih, entah di keadaan bagaimana, entah dia punya event apa, punya kerjaan apa, terus ketemu saya di situ kita kayak kerjasama, kayak dia butuh kita, saya bakalan nge-treat dia gitu, nggak sama kayak dia ngelakuin hal-hal begitu ke saya. Jadi lo balas dengan kebaikan. Iya bener, Cing, karena udah sering banget, Cing, saya begitu, dan orangnya dia juga. Bener, Cing. Berarti dia nggak sadar. Nah dong? sebenarnya dia yang kagak sadar. Berapa kali nih Iya. dia udah hampir selek sama saya, buat saya dia sampai dikata nggak punya adab segala macam gini. Padahal saya cuma ngebela, saya nggak begini bang orangnya. Kalau kita punya perbedaan pendapat, ya saling hormatin aja ya. Iya. Jangan berharap kita harus ngikutin pendapat dia lah, kagak bisa. Itu mah kan hak orang ya kata saya. Iya. Kita mah cukup menghormatin pendapat aja. Akhirnya gede sama saya gitu kali, Cing. Selek banget. Terus ketemu deh tuh dia satu acara. Dia manggung, saya manggung. Saat ketemu di situ, saya mau biasa aja, orang saya gue nggak ngerasa punya masalah sama dia kan. Tapi kelihatan banget muka nggak enaknya dia, malunya dia, sama omongan dia yang kemarin-kemarin. Nah itu sekarang dia ngelakuin lagi ke saya. Saya pasti yakin begitu. Ntar suatu saat kita bakal ketemu lagi nih. Tahu di acara apa. Entah lu yang butuh, apa temen lu yang butuh. Pokoknya kita ketemu aja nih. Di saat ketemu, saya nggak mau ngelakuin apa yang dia lakuin ke saya. Tetap lo berbuat baik. Iya, biarin. Mau dia sadar kayak mau kaget, saya biarin. Iya. Udah sering banget kejadiannya kayak begitu, Cing. Direndahin orang. Iyalah, lu menyong, bisa lu apa sih, Nyong? Kagak sih kata apa-apa. Iya. Orang belum naik panggung mah jangan banyak omong. Ntar di panggung baru lu boleh ngoceh. Waktu awal-awal manggung Iya, gitu. Cing. Kagak dianggap orang saya sama yang anu. Iya. Dikata, "Lah itu yang ngapain lu, Nyong nih?" Dan masih, "Oh, gue pengen rubuhin panggung." Lah mau ngapain orang mau manggung? Pakai ditanyain, "Mau ngapain sih, Nyong kemari?" Gitu. Iya. Jarin sama ntar kalau udah di panggung, kalau lu sampai ketawa sama yang gue ucapin, nah udah itu aja udah balasannya. Kagak mau saya banyak omong, Cing. Nah udah begitu Allah tuh kayak ngasihnya begitu, Cing. Pertama kita diginiin sama orang, kita diem, terus tiba-tiba Allah tuh kayak ngangkat derajat kita dengan apapun gitu. Ya Iya. sekarang aja begini, Cing. Siapa yang nebak gitu saya bisa sampai begini nih. Banyak emang yang ngerendahin dulu lo. Lah lumayan, Cing, banyak. Jangankan saya, emak saya. Kalau emak mah maksudnya ngasih semangat. Enggak, maksudnya emak direndahin orang Oh, karena emak. saya masih nganggur kayak begitu, Cing. Sampai emak lu di. Iya. Oh, udah. Makanya semenjak saya begini aja saya bilang sama emak saya, "Mak, kalau orang nanya tentang Ian gitu di TV bagaimana, bilang aja nggak tahu. Bilangnya nanya ke Ian gitu." Saya nggak mau emak saya salah ngomong, nggak mau emak saya salah ucap tadi dianggap sombong. Udah jangan dianu, bilangnya nggak tahu udah. Ngomong gitu. Oh, Sering tapi banget. lo tinggal masih di sana atau sekarang Masih sama emak saya. Masih di Pondok Gede. Masih di Pondok Gede. Masih di Pondok Gede. Ya tiap hari dong masih ada konflik-konflik yang kayak begitu-begitu aja. Ada aja, Cing, sebenarnya mah. Cuman sekarang udah karena udah anu kali ya, kalau orang makan mas sehari sampai 6 kali udah gumoh gitu, Iya. udah mengkek dah gitu. Udah kekenyangan saya, udah jarin aja. Ngomong apa kek jarin. Ini yang lo ajak-ajak dari Dulu orang dia rumahan juga? iya Rumahan dia sebenarnya junior saya nih umurnya. Di? Cuman di rumah. lu? Oke. Cuman dari saya bikin konten 2017 sama dia nih. Dia yang Sampai kayak sekarang ngedit. nih? Iya, dia yang ngedit kayak suara biar kagak renyak apa. Biar gambar warnanya bagaimana dia yang anuin. Sampai sekarang nih. Mm. Nah, ngurus-ngurusin kayak roadmanin lah ya. Iya. Ngerotmanin Iya sekarang. dia. Anjay. Iya.
Sebenarnya Cing, orang-orang rumah saya sekitar saya mungkin kaget. Karena saya begini. Karena nggak bakal ada yang nyangka juga mungkin saya bakalan kayak begini. Maksudnya bisa masuk TV, kerja di TV gitu. Saya sendiri aja kaget. Pikiran saya ini kayaknya orang tuh sekedar kaget ini Nyong sama lu, makanya dia bisa kayak begitu sekarang. Kayak ngomong lu sombong segala macam. Karena kaget gitu Cing. Iya. Tiba-tiba jeder. Udah gitu mungkin orang-orang mikirnya ya paling berapa lama sih begitu kali. Iya ya kan banyak ya orang yang viral masuk TV bener, bentaran hilang. Iya. Mungkin dia punya pemikiran begitu kali. Nah lu tuh gimana tuh caranya supaya nggak kayak orang-orang itu yang viral sebentar terus hilang. Iya. Jaga eksistensinya itu bagaimana lo? Pertama saya kudu emang masih banyak belajar dah. Sebelum main kita nanya sama yang senior nih, sama Pak Jandre apa siapa gitu, Pak Wendy, saya kudu bagaimana ntar ini di panggung. Kalau saya bingung gimana? Kalau udah bingung Nyong, udah lo ngarahin buat ke cerita aja, biar anak-anak yang ini. Oh iya. Terus alhamdulillahnya senior pada baik-baik Cing Abdel. Baik ya? Iya Nyong. Nih lu pakai jokes ini dah, kayaknya lucu deh Nyong. Ntar gini, ntar gue pancing ini. Oh iya Pak Wendy, siapa aja? Alhamdulillah begitu. Pokoknya belajar mulu dah saya dah. Dia belajar. Terus saya percaya banget Cing sama yang namanya kru ya. Iya. Kru tuh kalau nggak ada kru, gue nggak bakal bisa jadi artis. Iya. Gitu ya. Saya mah mikirin banget kru kadang gitu ya. Kadang saya lebih mentingin adab saya ke kru dibanding ke artis. Kadang gitu, secara nggak langsung gitu. Karena saya ngerasain banget jadi orang-orang begini gitu. Kadang pengen negur artis yang udah bergede, tapi kadang-kadang sungkan ya kan. Terus juga udah negur kadang-kadang ada aja kan artis yang jutek. Iya, ya ada kan? ya. Iya makanya saya kadang mikirin, ya Allah kesian ya jadi lu ya. Sampai malam bubukan kan berat itu kamera. Iya. Kata saya pikirin itunya juga gitu, sama belajar dah semuanya yang penting dah. Kreatif aja. juga. Iya, bener. Kreatif juga kasihan ya, bikin terus nggak didengerin pas lagi briefing. Lagi rame ya Allah Cing. Kalau saya mah nggak ngalamin kalau itu. Saya mah kan belum ada pada zaman itu. Enggak. Iya masih ada begitu. Maksudnya, tapi iya namanya manusia mencing ya. Apa lo kan tahu lo udah bikin konten kan kreatif lo bikin sendiri betapa susahnya bikin itu. Iya bener. Jadi adalah cara mengapresiasi orang itu. Iya. Mungkin ya kalau emang nggak serak sama yang cerita yang dia bikin, kan masih kita bisa cari solusinya. Orang mah ya jangan sampai dibuang, orang udah bikin. Misalnya, Bang ini kayaknya saya jangan begini deh Bang, pas jam begini kalau saya begini boleh gak Bang? Boleh tuh Bang Nyong. Nah itu kan lebih enak ya Cing. Kagak aku nggak mau yang begini. Dah, apa yang ngundang kita main dia pada ya? Emang siapa? Karena nggak ada yang ngingetin itu orang. Iya bener, bener Cing. Iya. Karena selama ini mungkin didengar mulu ya. Iya. Omongannya. Tahu juga berarti ya lo ya. Ada yang kayak begitu ya. Ada tapi yang di rumah saya. bukan dunia artis. Cing ini saya minum ya. Iyalah, minum dari tadi kopi itu ada. Iya. Begitu kadang. Mama belajar deh Cing, emang bener orang mau sepintar apa gue kudu tetap belajar. Iya. Jadi hitungannya sekarang lo udah berapa bulan ya ada di TV? Di TV? Iya. Berapa ya? Dari puasa Cing. Puasa kemarin? Iya, berarti kemarin berapa bulan ya? Bulan April ya? April. Sebelumnya udah ada deh tuh di ini. Di apa? 6 bulan dah. 6 bulan? 6 bulan, setengah tahun saya. Udah bisa beli mobil. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget lo Nyong. Iya, karena balik lagi Cing, punya duit nggak saya gunain yang macam-macam. Iya, maksudnya saya mah nih udah begini juga nongkrong mah tetap sebenarnya di rumah, di kandang ayam, ngopi, dinyamukin. Iya. Karena menurut saya percuma juga saya ngajak nongkrong teman-teman ke sono. Satu bagaimana ya kita biasa ngopi pakai gelas plastik, kagak pakai mesen, kagak pakai apa, bikin sendiri, tiba-tiba suruh mesen. Namanya yang kita kagak ngerti, boro-boro ngerti, nyebutnya aja ribet. Iya. Misalnya nyebut apa nunjuk set, kita belum tahu nih rasanya bagaimana nih yang kita pesen. Jangan sampai duit udah kita buang, kita makanan kagak enak di mulut kita. Iya. Sampai sebegitunya mikirin Cing. Jadi yang pasti-pasti aja ya. Iya, yang pasti-pasti aja dah sama. Iya. Ini 6 bulan masih termasuk baru sih sebenarnya. Baru banget Cing. Tapi lo grafiknya lagi naik. Maksudnya tuh ya perjalanannya tuh lagi naik lah. Acara TV ada, masih ada gitu. Iya, cara. Selain belajar lo apa lagi yang lo lakuin Nyong? Nurut aja udah, disuruh apa kok. Kalau saya ya nurut aja gitu. Misalnya Bang Nyong ntar begini ya, gimmick ini ya, iya.
Jadi keset. Iya, jadi keset, iya. Karena dibalik lagi namanya kita kerja sama TV gitu ya, sama aja kayak kerja sama orang kan, maunya dia bagaimana. Cuman kan bedanya kalau sama orang mah kadang belum pada bisa profesional, orang yang nyuruh kita kerja. Yeah. Kadang nggak gaji segini, dia pengen kita begini, kita udah lakuin. Dia punya misalnya kayak insentif. Kalau nembus segini, entar gue bayar, gue tambahin lagi gini. Di saat udah insentif udah nembus, dianya kagak bayar. Kalau sama orang tuh cing. Yeah. Kalau sama TV mah kan rada-rada kagak. Maksudnya, ya kita udah perjanjian segini ya dibayar segitu. Jadi jelas udah mendingan begitu saya mah. Iya. Stripping pernah? Stripping gimana sih? Stripping itu tiap hari tayang. Oh, belum pernah. Kalau yang kemarin di Trans 7 oh, Trans TV paling itu mah yang acara Ramadan ya? Itu stripping itu? Iya, stripping. Itu selama doang. Ramadan. Iya, itu doang. Tapi kalau yang nanti di kuliner net seminggu net sekali? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali? Satu minggu ya. Terus yang di Trans 7 kayaknya rencana stripping. Biasanya mah dia Trans 7 mah strippingan orangnya. Orangnya TV-nya. Belum anu dah. Kayaknya mah anu kali yang seminggu 2 kali Jeng. Ya awalnya mah. Iya kali ya? Iya, begitu deh. Ini mah mudah stripping ya. Iya, amin. Off air gimana? Off air sebenarnya ada cing, cuman ngarahnya dia pada pengen saya stand up. Sedangkan saya belum bisa stand up. Nah lu belajar dong? Pengen belajar cing. Cuman, kan lu udah main banyak sama anak stand up siapa iya, aja? Sama Bang Awe, sama Bang Diki, Bang Rigen, Jegel. Pada jago-jago semua itu. Saya sebenarnya kayak jatuh lagi. Kayak bikin kadang lagi iseng nih cing ya di rumah. Saya ketik dikit-dikit gitu cing. Kayak misalnya pengen ngebahas apa nih terus setupnya apa ya. Saya bikin dikit-dikit baru. Entah kalau udah misalnya udah panjang, saya pengen kayak kirim ke Bang Rigen, Bang Diki. Saya pengen tahu nih tanggapan dia masing-masing apa gitu. Sama materinya, apa kurang apa, kudu diapain gitu. Belum jadi banget belum. Iya itu lo main udah sama komik-komik sangar semua itu. Soalnya saya takutnya kalau off air kita iyain, sok-sok pede doang, saya ngeri ngecewain juga. Pernah dia minta stand up, saya bilang saya nggak bisa kalau sendiri. Kalau berdua saya bisa. Saya cari deh pasangan stand up. Saya bikin materi ntar sama dia, saya bilang gitu. Oh yaudah, begini gini. Tapi stand up-nya harganya tinggi, nggak jadi. Belum deal sampai sekarang. Stand up harganya tinggi loh. Iya, makanya cing. Dan dia tidak buruk banget kalau dapat job stand up itu. Begini maaf ya, belum deal di harga sama klien kita. Oh iya udah nggak apa-apa. Atau lo bawa aja temen lo yang bisa ngelawak. Jadi emang lo nggak usah ya bilangnya stand up tapi berdua. Lo bawa temen lo yang cing. Kita nih ya bener sih, orang banyak yang begitu cing. Iya. Lu ngapa nggak ngajak dia nyong gini. Bener. Off air ya. Iya bener, orang bilang gitu bener. Tapi entar dulu. Pertama kali kita tampil, menurut saya bukan lucu dulu cing. Kalau menurut saya mental. Nah teman lu belum ada? Kalau kata saya mah belum. Jangankan depan orang banyak, depan kamera atuh, dia tuh masih kaku gitu. Nggak semestinya yang dia misalnya dia lucu nih, kayak di tongkrongan lucu aja nih, kita bikin aja video jeder di kamera, kagak lucu, karena dia kayak ke anu sama kamera gitu. Ada bebannya. Iya. Nah itu kan bisa dilatih sebenarnya nyong. Nah itu maksud saya. Kalau lo lihat nih anak kayaknya potensinya ada nih. Ya untuk apa ya, ngambil job-job yang sering kelepas nih lo nih, kan lo sering ditawarin nih ngelawak gitu. Lo latih aja berdua. Bener, sebenarnya pengen begitu cing, tapi kebanyakan orang-orangnya tuh umurnya lebih tua di atas saya. Kadang kalau kita kayak bukan ngajarin ya, kadang coba bang saya begini abang begitu. Takutnya ada aja cing, ntar omongannya apa? So ngeguruin. Kata saya mas, saya sekarang lempangan ini serba salah cing. Niat kita mah bener baik. Kita pengen ngajak dia buat begini. Ntar misalnya kita ngomong, coba bang begini di depan orang berapa orang aja nih. Dia punya rasa gengsi. Ngomong amat sih Inyong. Masih kayak begitu cing. Makanya saya bukan yang nggak mau ngajak, bukan yang nggak mau ngajak. Tapi bagaimana orang-orangnya pada begitu? Padahal potensinya ada menurut lo? Menurut saya ada. Menurut saya mah banyak cing, orang-orang dekat rumah saya tuh, sekitar rumah saya yang lucu-lucu banyak. Cuman balik lagi, rubah dulu dah cara kita apa sih namanya? Pola pikir gitu ya cing. Pola pikir kita di saat ntar nih ketemu di TV, kita di awal-awal masuk TV kagak diorangin sama kru, dianggap artis baru, itu bakalan ngelewatin. Nah yang saya pikirin, lu kuat apa kagak? Jangan sampai ntar lu berantem lagi sama kru gara-gara kagak di ambegan. Iya. Itu cing. Lama temennya sendiri ambegan apalagi sama orang, kata saya. Pengen begitu saya.
Iya. Banyak sih orang yang kayak begitu akhirnya. Iya. Karena udah ngerasa lucu di tongkrongan, ngerasa senior di tongkrongan. Kan ini dunia yang beda ya. Beda banget. Ngelucu di tongkrongan sama ngelucu di depan orang yang dibayar mah beda. Beda. Lah kita ngonten dikasih apa aja orang mentaunya bener. Iya. Padahal kan di belakang itu bisa gimmick. Iya. Gitu, Cing. Iya. Nah itu belum pada tahu tuh. Belum tahu yang kayak begitu-gitu, Cing. Makanya saya juga bingung buat cara negesinnya ke dia bagaimana, neranginnya. Tadi Saga songong ya? Iya, kasih tahu songong ya? Lalu. Belagu buat lu nyong, baru buat masuk TV aja omongan lu udah tinggi. Jadi ngeri gua ngomong sama lu. Tuh, ada aja omongannya begitu, Cing. Ya Allah, kata saya mah serba salah. Serba salah saya mah. Iya kan emang yang lo omongin bener ya? Lah iya, Cing. Orang gara-gara nih ya, awalnya dia minta ajarin cara bikin konten. Iya. Kan kita ajarin, kalau mau bikin konten kita punya properti apa nih, misalnya bangku. Iya. Terus konsep, saya bilang gitu kan. Nah kalau udah konsep, baru dah kita rekam segala macem, kita produksi gitu kan, tayangin. Itu kan udah jadi konten namanya, Cing. Cuman gara-gara bedanya konsep apa konten apa? Ribut, Cing, gara-gara gitu. Saya ditanya, lu tahu begitu dari mana? Kata dia. Lah saya selama ini bikin konten, saya nonton Deddy Kobuzier. Dia pernah kayak ngasih apa sih, Cing, namanya tutorial gitu ya. Iya. Saya ikutin, Bang, gini-gini. Alhamdulillah kayaknya bener. Soalnya caranya sampai masih saya pakai sampai sekarang. Gara-gara begitu ribut, Cing. Lah lu kalau dia ngomong begitu asal nebak aja, asal ngomong, kagak ada sumber dari mananya, begini. Terus lu mau percaya sama dia? Lah, gue mau nggak perlu percaya sama dia apa kagak. Yang penting yang dia omongin dia gue lakuin bener. Kan itu, Cing. Yeah. Ini mah kudu tahu dia dari akar-akarnya. Gara-gara itu saya dikata, "Ya ilah sok buat lu nyong, sekarang udah mah sok buat jadi guru lu pakai ngajarin gini." Lah kan lu yang minta di awal. Minta ajarin gimana cara bikin konten. Kata saya mah, "Ya Allah, salah lagi aja." Gak ada satu doang itu orang. Bener, Cing, bener dah. Maksudnya satu yang mau iya kayak Inyong bener kayaknya gue ikutin. Ada mah ada, cuman kadang lucu. Bukan kurang lucu, Cing. Lucu mah lucu dia. Cuman kadang namanya hidupnya masih di lingkungan situ, ya kebawa sama pola pikir yang orang yang tadi nyangkain kita ngeguruin, punya adab kayak begitu, Cing. Makanya saya baru sekarang ya, saya nih semenjak ketemu orang baru gitu, Tim Abdel, siapa gitu, pola pikirnya jauh lagi dibanding orang-orang kayak saya itu ya. Saya baru percaya sama yang namanya makin tinggi pohon makin kencang anginnya. Ini saya rasain bener, saya percaya. Wah iya bener ya, kata saya. Terus kayak katanya, bagaimana hidup lu kadang-kadang tergantung dari lingkungan. Bener juga ternyata, karena kagak semua orang bisa nyikapin lingkungan. Kadang ada yang kagak bisa nyikapin lingkungan, kebawa. Kalau yang bisa nyikapin mah nggak kebawa, kan begitu, Cing. Saya baru percaya kayak begitu karena ngalamin sekarang, Cing. Apa kata-kata klise gitu ya? Klise quote-quote gitu ya. Quote begitu, bener ternyata ya. Kata saya, ya Allah, iya bener. Kadang sampai bukannya mikir jelek sama kehidupan orang ya, itu kali ya Tuhan kagak ngasih jalan hidup lu yang enak. Lu nya masih pada begitu. Dikit-dikit dengki sama orang, dikit-dikit sirik. Sangkalah orang begini begitu. Ya Allah, kata saya, itu kali faktornya. Karena kan nggak kepikiran orang ke situ-situ, Cing. Iya. Gue mah kepikiran nih lo beli mobil, anak gangan lo ngomongnya pada apa? Apa, Cing? Iya, kepikiran aja gitu, pasti ada aja. Apa coba, Cing? Saya mau tahu sama apa kagak. Coba, Cing. Apa, Cing? Lo parkirnya di mana? Ya, itu gue ya Allah, ngapa bener ya? Ya Allah, iya udah jadi ceritanya bener ya gitu. Iya. Aduh, ya Allah. Ada aja, Nyong. Iya, bener. Ada aja, Nyong. Bener, Cing. Nih, kayak kalau gue beli mobil, kelar nih satu masalah nih. Iya. Maksudnya gue bisa nyaman kerja. Begitu gue beli mobil, ada aja masalah. Ada lagi ya, malah nambah masalah ya. Iya bener, Cing. Let's say gara-gara parkir dekat rumah. Iya. Ya kan? Di jalan nih, Cing. Iya. Sebenarnya mau mobil apa gue gede kontainer situ, truk sekalipun masih bisa lewat. Iya. Ya kan? Set, nggak lama. Nih, Cing, ada yang depan. Jadi mobil saya di sini, rumahnya sini. Yeah. Sebenarnya mobil dia ukurannya sama kayak mobil saya, kecil gitu. Yeah. Dia keluar, sebenarnya bisa. Bayangan saya nih yang baru belajar mobil, ini mah bisa keluar. Saya lagi anuin mobil pagi, dia negur. Mas, sering naruh mobil di sini ya? Kagak sih, emang nggak sering. Baru buat malam ini. Jangan naruh sini ya, saya nggak bisa keluar. Gini. Oh iya Bu, siap.
Saya kata gitu kan. Dia masih nyelotos aja, Bu. Saya kata, Bu, kan saya kata iya siap. Ntar saya pindahin, ini saya mau pergi, saya pindahin. Akhirnya semenjak itu nih, omongan kemana-mana kan. Wah, tuh udah. Lagi makanya beli anu dulu, baru beli mobil, gini-gini. Gitu, apa aja udah disebutin sama dia. Akhirnya sekarang saya parkir di musola teman saya. Jadi rumah teman saya tuh nyatu sama musola. Ada lahan tuh, saya bilang, gue numpangnya di sini ya, ntar jarin dah per bulan gue bayar berapa kayak gitu. Alhamdulillahnya teman saya baik sama abang-abangnya. Udah Nyong, jangan pakai dipatokin berapa lu bayarnya. Lu punya duit, mendingan lu masukin duitnya ke kotak amal musola. Iya dah, kata saya. Alhamdulillah dikasih jalan lagi gitu, Cing. Cuman kita jadi dapat pelajaran lagi gitu ya dari lingkungan. Oh begini ya, begini, ya dah. Dulu nggak pernah kepikiran itu. Kagak kepikiran, Cing. Orang sebelumnya gue banyak banget yang parkir di situ. Sampai sekarang gue masih ada yang parkir. Kata saya, ya Allah ya Robi. Ada aja ya. Emang kan orangnya saya kali, Cing. Dia begitu ya. Heran kan sih, Mak. Iya pasti selalu ada aja ya. Iya. Iya pasti kayak gitu. Terus tuh Nyong, maksudnya, gue gini kayaknya kalau gue udah sampai kesini satu masalah gue selesai dah. Kayak punya mobil ya. Iya. Masalah bawa gembolan, bawa ini kayaknya selesai. Iya. Giliran ada mobil, ada lagi ya. Ntar kalau misalnya ya, alhamdulillah misalnya beli rumah. Iya. Kira-kira apa ada. ya? Ntar ada lagi yang mantan punya tanah. Ini ukurannya nggak segini, lu bongkar gak nih pagar, kata dia. Ntar lo pindah nih, gara-gara apa pertimbangan, kayaknya gue lebih dekat kalau ngekos dah. Gitu, pindah nih, lo ngekos nih. Ntar ada aja lagi omongannya. Walaupun gak kenal ya? Iya. Hidup cuma misi. Iya, padahal maksud lo supaya gampang mobilitas ya. Daripada harus dari mobil gede jauh gitu ya. Kayak lebih irit juga kalau ngekos. Tenaga gampang istirahat. Ntar kira udah kesono, ada ya lagi omongan. Cinyong belagu. Tapi emang hidup ternyata begitu ya, Jing? Iya. Tinggal kita ya, nyikapinnya aja. Ya? Iya. Kalau saya kadang jujur aja, Cing, masih kepancing kadang. Masih kayak ke bawah sewot. Karena apalagi kita dituduh ngelakuin yang gak kita lakuin. Itu kadang saya masih, ya Allah, kudu gimana sih ngomong sama lu. Saya mah sebenarnya ya pengennya orang-orang yang ngerasa punya masalah, gak seneng apa sama saya, ngomong langsung ke saya. Jangan pakai yang ngomong di belakang, nyebar omongan begini. Sebenarnya nggak ada ruginya juga buat saya, Cing. Cuman menurut saya malah dia yang rugi. Yang tadinya mungkin kita masih bisa ngejalanin apa yang timbulnya ngasih rezeki buat kita sama-sama, malah nggak jadi kayak begitu sebenarnya. Tapi kayaknya dia nggak nyampe ke situ. Iya. Emang kita nggak bisa ngerubah orang sih, Nyong. Iya benar. Tinggal gimana kita ngerespon aja supaya jangan terlalu sakit hati. Iya. Gedek mah pasti ada, Nyong. Pasti. Digituin sama orang pasti. Kita udah baik perasaan. Iya. Tapi digitu-gituin. Iya benar. Ada aja emang hidup. Iya, ada aja, Nyong. Makanya bener ya kata-kata ada orang begitu. Salah, bener. Iya. Ada ya orang begitu. Ada, Cing, ternyata, Cing. Iya, ya lo. Allah. Tadi mah konten-konten doang ya? Iya. Saya jadi makin ngeri nih mau bikin konten kan. Ngerinya dicakap buat dia. Emang ada kayak begitu. Iya. Ya tapi mudah-mudahan semuanya bisa dilalui dengan baik gitu. Gitu. Malah jadi berkah. Amin. Nyong, terima kasih ya, Nyong. Udah saya makasih, Cing. Makasih saya banget. emang nunggu aja. Soalnya saya ngeliat Umi. Ini si Umi dipanggil, kok gua nggak dipanggil? Padahal udah ketemu di Indosiar, saya bilang gitu. Ini si Umi bisa dianu nih. Alhamdulillah saya bisa kemarin. Makasih ya, Nyong ya. Saya makasih, Cing. Mudah-mudahan berkah hidupnya sehat. Amin ya Allah. Amin. Kaya raya, sukses, makin amin. Kaya, makin banyak rezekinya, makin sehat, panjang umur. Amin. Moga-moga yang pada sirik-sirik sama Nyong ngeliat lah ini sebenarnya dia serba salah, harus bagaimana. Iya. Ngomong dikata ngeguruin, nggak ngomong dikata sombong. Iya, benar. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.